Shalom sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan di bawah maupun yang di rumah. Sungguh karya Tuhan itu dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Maka sesungguhnya kita harus mengakui karena hanya Dialah yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Maka datanglah kepada Tuhan dengan membawa ucapan syukur. Akui Dia bahwa hanya Dialah jawaban setiap pergumulan hidup kita dan setiap permasalahan yang kita alami. Tanpa Dia kita tidak memiliki arti apa-apa di hidup ini dan kita tidak berarti apa-apa. Mari kita nyanyi bersama-sama dengan pujian baru ini. Kita belajar bersama-sama. Kuatan di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan, dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Mari ulang dari awal. Sungguh Tuhanlah jawaban. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Sungguh Tuhanlah menara. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan, dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada. Dia melihat segala persoalan kita. Dia menjadi sumber jawaban dalam hidup kita. Hadapi, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Mari kita ulangi pujian ini. Nyanyikan ini secara pribadi pada Tuhan. Katakan hanya Engkaulah Tuhan. Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan, dan kubu pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada.
undang kita bangkit berdiri semua. Dan melihat pergumulan yang ku hadapi, Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada, Tuhan ada, dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan sendiri. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa. Kaulah menara kami, Kaulah kubu pertahanan kami, Kaulah Tuhan jadi pengharapan. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa. Segala pujian, segala hormat, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah jawaban dalam hidupku, Kau harapan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih, Kau tak pernah meninggalkan kami, Kau jadi pembela kami. Ini kami Bapa, kami datang padamu dengan membawa hidup kami. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Syukur bagimu, kami membawa ucapan syukur. Sebab Kau Tuhan kami, pengharapan kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami sembah Kau Bapa, kami tinggikan Kau harapan kami. Kau Tuhan, kami terima kasih Bapa. Bagimu pujian, bagimu hormat Bapa. Kaulah Tuhan kami. Ini kami datang padamu Tuhan. Terima kasih-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar tiada
ya Bapa. Tiada yang seperti-Mu yang menjadi jawaban dalam hidup kami, yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur atas segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau lebih lagi untuk memuji-Mu, biarlah Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau Allah yang memimpin kami, seluruh para pelayan Tuhan. Dan begitu juga jemaat Tuhan baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Tuhanlah yang menolong mereka, mengasihi hidup mereka Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu. Doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom untuk kita semua. Kita mengakui bahwa hanya Dialah gunung batu kita dan menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih bersuka cita lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Ketika Dia menjamin hidup kita, maka pengharapan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kota bentengku tak akan ku ragu, Kau menjadi hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menyapa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau luruskan samanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saudara, kita bangkit berdiri, kita bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau menggunakan hidup kita memuji Dia, mengatakan bahwa Kau Tuhan gunung batuku. Batuku dan Kau keselamatanku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan
Silakan sini balik duduk. Biarlah pujian ini memberikan kita pengertian, amin, bahwa hanya Dialah menjadi gunung batu kita dan Dia menjadi setia dalam hidup kita. Dia tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Kita akan lanjutkan pujian kita nanti di akhir pujian ini nanti saudara Rain akan bersaksi untuk kita. Dia akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Kita angkat pujian kita, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dia sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji Tuhan. Waktu serahkan kepada Kak Rain. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, shalom jemaat Tuhan yang ada di bawah. Saya mau bersaksi kemurahan Tuhan yang saya alami selama saya merantau di Surabaya. Saya memulai perkuliahan, saya sudah 4 tahun berada di Surabaya dan yang saya mau saksikan pertolongan Tuhan yang saya rasakan, penyertaan Tuhan yang saya rasakan selama saya berada melayani di Healing Insight selama 4 tahun. Saya sudah 4 tahun berada di Healing Insight. Agustus 4 tahun yang lalu saya sudah hadir di Healing Insight dan saya masih mengingat pertama sekali beribadah di bawah, di ruangan yang di bawah. Sebagai seorang itu saya juga dulu kaget ya. Aduh, ini gimana? Ini gereja atau apa ini? Serius, saya dulu kaget dan saya lihat pelayan-pelayannya. Ini apa? Ini ya bergerak sih tapi tapi saya agak itu. Saya kan gak pernah melihat yang seperti ini kan. Terus jemaatnya dominan dengan yang sudah berumur. Iya, saya mengalami, saya pernah ditawarkan dari kampus, gimana kamu mau ke tempat yang lebih baik katanya. Saya sudah sempat resign 2 minggu. Tapi saya kembali, saya tanya sama Bapak Ibu, saya masih bisa kembali tidak? Puji Tuhan saya diterima kembali dan saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya juga. 2 minggu lalu saya sudah diwisuda dan sudah dinyatakan lulus. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah mendukung dan memberikan support bagi saya selama saya menempuh pendidikan dan selama saya melayani di tempat ini. Saya diterima dengan baik, saya juga bisa melayani, saya belajar melayani, apa itu melayani, saya belajar mengerti bagaimana itu mengandalkan Tuhan, bagaimana kita diajari dengan, saya sendiri diajari dengan mengendalikan diri lebih baik, diajari menguasai diri, semakin rendah hati. Saya sungguh bersyukur dan setelah saya lulus kemarin, sebelumnya saya sudah berdoa sama Tuhan dan
saya juga sudah berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu Gembala bahwa saya juga akan melayani di Healing Insight setelah saya lulus. Mohon bantuan doa dari Bapak Ibu, dari seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini, supaya panggilan saya semakin teguh dalam melayani Tuhan. Saya semakin belajar, saya semakin giat lagi bersungguh-sungguh belajar. Jika saya salah, memohon sekali, kalau saya salah tolong dinasihati, tolong ditegur. Kalau mungkin saya salah berucap atau lewat tidak menyapa Bapak Ibu Saudara, saya juga kadang-kadang lupa namanya. Meskipun saya sudah 4 tahun di sini, tidak semua saya ingat namanya. Apalagi oma-oma yang ada di bawah yang selalu mendoakan saya dan selalu ingatkan untuk cukur kumis. Ada di bawah, saya lupa namanya. Katanya saya masih muda, ya, supaya tidak terlihat seperti suami beliau. Terima kasih. Demikian yang saya bisa saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, kita tetap dukung dia supaya Tuhan pakai dia dalam pelayan di Healing Insight. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan seluruh hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kita, yang membuat pengertian kita bahwa hanya waktu Tuhanlah yang menolong kita, segala apapun menjadi kita doakan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita akan, bila Kau izinkan sesuatu yang terjadi padaku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kita ulang lagi dari awal. Sebelum kita bangkit berdiri semua. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
serahkan Bapak Gembala. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Kami percaya waktumu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku percayalah jemaat Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan ujian Tuhan, waktumu yang terbaik, ku tetap percaya waktu Amin pasti yang terbaik. Oh, iman kami kembali muncul dan meningkat setelah kami beribadah beberapa menit yang lalu hingga menyanyikan syair pujian ini. Iman kami bertambah lagi Tuhan. Iman kami diteguhkan kembali. Kami bersukacita dan bersyukur. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Baik sidang jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, di lantai 1 maupun yang ada di rumah kami beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Tuhan, biar kami bersukacita dan terkejut selalu melihat waktu-waktu-Mu yang indah ya Tuhan. Terjawab segala pergumulan persoalan kami. Iman kami ditingkatkan, iman kami diteguhkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Memang diuji oleh waktu, memang membutuhkan kekuatan. Maka Tuhan tidak ada yang lain, hanya firman-Mu yang bisa meneguhkan dan menguatkan iman kami. Baik anak kecil hingga kami yang lanjut usia. Firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Ajari kami mengerti cara-Mu bekerja. Ajari kami mengerti cara-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk sidang jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan jemaat yang disedati di lantai 1 maupun di lantai 2. Jemaat yang ada di rumah, saya menyapa dengan sukacita. Shalom, shalom. Musa sempat masih merasa kebingungan ketika dia melakukan kehendak Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, minimal ada 2 kali peristiwa di mana bangsa itu minta air. Ya, bersungut-sungut minta air. Maka pengalaman yang pertama didapatkan oleh Musa, bahwa cara kerja Tuhan yang pertama ketika Tuhan memberikan air kepada bangsa itu, yang pertama, Musa berbicaralah. Musa ngomong saja, maka air akan keluar. Maka bumi batu akan mengeluarkan air. Sumber air muncul begitu saja, terjadi. Dan bangsa itu minum. Tetapi yang kedua, ya, oh maafkan, terbalik maksud saya. Yang pertama tadi suruh dipukul, puk. Lalu keluar air dengan tongkatnya dia memukul. Yang kedua, peristiwa yang kedua Tuhan bilang begini, Musa bicara. Bangsa itu bersungut-sungut, bicara kepada batu itu nanti akan keluar air. Dia kira cara kerjanya Tuhan, alah paling seperti yang dulu. Disuruh pukul ya paling dipukul aja. Tapi kali ini cara Tuhan bilang hanya ngomong saja, jangan dipukul.
Tapi Musa kemudian tetap memukul batu itu. Sehingga Musa tidak boleh sampai ke tanah Kanaan. Karena dia telah tidak menghargai Tuhan. Cara kerjanya Tuhan itu selalu unik. Cara kerjanya Tuhan itu selalu berbeda, tidak selalu sama. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pelajari. Tadi dalam doa saya memang itu butuh waktu, saudara. Butuh waktu. Untuk saya mengetahui cara berpikir istri saya saja. Ini kami di bulan ini, saudara. Akan di penghujung bulan ini pernikahan kami yang sudah belas-belasan sudah. Anak kami sudah 15 tahun, berarti pernikahan kami sudah 16 tahun. Masih terus belajar memahami cara kerja, memahami cara berpikir, memahami isi hati saya, memahami sidang jemaat yang di sini, yang kita juga di sini sudah kira-kira kita mulai pelayanan kita di sini 2017, berarti sekarang 2020, berarti 13 tahun. Masih terus belajar memahami. Tadi Mas Rein memahami cara kerja saya, cara berpikir saya 4 tahun. Kami berdua memahami dia untuk bisa menolong dia jadi hamba Tuhan. Juga harus tahu cara berpikirnya. Nah, sekarang kita dalam mengikut Tuhan, kita juga harus tahu bagaimana cara kerjanya Tuhan supaya kita bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang cara kerja Tuhan bagian yang pertama. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja bagian yang kedua. Amin, saudara. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Pasal 12 ayat yang ke-19 sampai ayat 25, ada 6 ayat. Mari kita baca. Kisah Rasul pasal 12 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Jemaat boleh mengikuti saya membaca, tapi saya akan memandunya ayat 19 dan seterusnya. Herodes menyuruh mencari Petrus yang minggu lalu lepas. Tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Ya, Petrus lepas, dia bunuh pengawal-pengawalnya, sekarang marah lagi. Orang ini kayak apa ya? Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Amin. Sambil membaca firman tadi, saya revisi tadi, Roh Kudus ingatkan saya, 2007 bukan 2017 kita mulai pelayanan, hanya 3 tahun nanti kan. Nah, kalian tidak sadar ya. Saya diingatkan, revisi, kamu salah ngomong. Nah, saudara perhatikan, ini cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan yang bagi kita, manusia terkadang, ini gimana ya? Minggu lalu kita sudah melihat, sepertinya Allah kok nggak bekerja ya. Tapi ternyata dia bekerja dalam kesenyapan. Dia bekerja memberikan damai sejahtera kepada Petrus. Dan kali ini kita melihat cara kerjanya Tuhan. Dia bekerja dengan cara yang tak terduga itu.
Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa dipikirkan oleh orang. Tidak bisa dipikirkan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Pekerjaannya tidak terduga. Kalau kita kan sudah bisa memprediksi ya, cara kerjanya pemerintah kita sudah tahu. Oh, nanti paling bulan 12, nanti ada vaksin. Paling bulan 1, nanti disuntik. Tapi caranya Tuhan enggak. Dia selalu bekerja tak terduga, dia selalu bekerja di luar nalar dan di luar pemikiran kita. Tapi satu yang jelas, bahwa ketika dia bekerja tidak terlambat, amin saudara, juga tidak terlalu cepat, amin. Ini cara kerjanya Tuhan. Ayat yang ke-19, Petrus sudah keluar dari penjara dengan waktu yang tepat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata saudara, perhatikan baik-baik. Saya kagum terhadap firman Allah ini. Sebenarnya ayat 6 coba kita lihat. Coba Petrus tidak keluar pada malam itu. Apa yang terjadi? Ayat 6 Petrus sudah merencanakan ini. Coba baca. Saudara Hendy yang paling tinggi, sudah 175. Tingginya melebihi tinggi saya. Coba baca yang keras. Ayat 6 Kisah Rasul pasal 12. Pada malam sebelum Herodes menghadapkan Petrus kepada orang banyak untuk dibunuh di depan umum. Ya, terus. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan. Pada malam sebelum Petrus dieksekusi besoknya, ya, pada malam sebelum dia dihadapkan besok pagi oleh Herodes, saudara perhatikan. Ternyata Herodes sudah punya pemikiran bahwa Petrus akan dibunuh besok paginya. Niat jahatnya akan terjadi pada besok pagi. Coba saudara perhatikan, ini rencana Tuhan yang luar biasa. Tidak terlambat, juga tidak terlalu cepat. Selalu tepat waktunya sesuai dengan kebutuhan. Karena apa? Besok paginya, saudara perhatikan, besok paginya Herodes itu setelah mengeksekusi akan pergi kemana? Ke Kaisarea dan menginap di sana. Saudara perhatikan. Saya baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12. Saya baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 tadi, ayat yang sebelum Herodes mati itu, ayat yang ke-19. Perhatikan, Herodes menyuruh mencari Petrus pada paginya ya, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu, gantian, pedang yang sudah disiapkan dipakai untuk membunuh pengawal-pengawal. Lalu apa saudara? Kemudian ia, saudara perhatikan. Besok Herodes akan berangkat ke Kaisarea. Tapi sebelum dia berangkat, dia ingin memuaskan terlebih dahulu tangannya dengan membunuh Petrus. Tapi apa yang terjadi? Malam di mana waktu bagi manusia menurut manusia bahwa Petrus akan mati, bahwa pertolongan Tuhan sudah tidak ada, ini sudah tengah malam, tidak mungkin ada lagi lobi-lobi politik untuk melepaskan Petrus. Tapi saudara perhatikan, ini cara kerjanya Tuhan kita. Kadangkala pada menit-menit terakhir, atau dalam main bola, sepak bola itu namanya injury time. Masa-masa yang sangat-sangat menentukan, justru Allah kita bekerja di sana. Supaya apa? Minggu lalu saya katakan, karena dia ingin selalu memberikan kejutan-kejutan bagi kita. Karena dia ingin kita merasakan kehadirannya, pengikutan kita kepada Tuhan luar biasa. Jangan hanya biasa-biasa. Tuhan bisa menolong Petrus untuk tidak ditangkap. Betul saudara? Bisa saja.
Tuhan bisa mencegah Petrus ditangkap, bisa saja. Tuhan bisa membuat buta semua mata orang-orang di sana. Seperti yang Tuhan lakukan ketika Lot dikepung oleh orang banyak. Ingin menangkap 3 malaikat Allah yang datang ke rumahnya Lot. Dibikin buta sama Tuhan semuanya. Sangat bisa. Tapi mengapa dia melakukan seperti ini? Saya melihat supaya apa? Supaya intimidasi pada waktu itu berubah menjadi euforia. Berubah menjadi satu sukacita yang luar biasa. Dia tahu semua rencananya Herodes. Panitera kerajaan sudah membuat jadwalnya, namanya raja ya. Sudah ada jadwalnya. Pagi eksekusi Petrus. Habis eksekusi Petrus berangkat ke Kaisarea. Nanti jam siang makan di restoran Padang Gurun. Sudah ada semuanya kan? Rundown-nya sudah ada. Dan rundown-rundown seperti ini, jadwal-jadwal semacam ini rahasia. Disembunyikan oleh negara. Tapi Tuhan matanya ada di segala tempat. Amin saudara. Dia mengetahui segala rencana jahat. Oh besok pagi Petrus dieksekusi. Tengah malam ini Petrus ketolong. Dan bisa saja waktu dieksekusi, bisa saja parangnya itu tiba-tiba tumpul. Amin saudara. Bisa saja tiba-tiba waktu diangkat parangnya pegal. Gladiatornya itu tangannya pegal. Tapi Tuhan membuat keajaiban. Cara kerjanya Tuhan tidak bisa kita tebak. Apa yang kita pahami dari ayat-ayat ini? Belajarlah percaya kepada Tuhan. Amin. Belajarlah kepada Tuhan. Kita percaya belajar itu. Harus kita tanamkan di hati dan pikiran kita. Waktu Tuhan yang terbaik. Dia tidak akan terlambat. Amin saudara. Nanti kita nyanyikan lagu itu. Tidak terlambat. Tidak terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu. Dan tak pernah dia ingkar apa? Janji. Ini yang harus kita taruh di hati kita. Kepada istri saya, khususnya kami berdua ya, karena anak saya juga, karena anak yang praktik di rumah saya juga, saya udah kasih tahu. Tapi kepada istri saya yang paling intens, kami berdua saya kasih tahu. Sayang, kalau saya contohnya ada sesuatu ngomong kasar atau ngomong jetus, taruh di dalam hatimu itu. Bukan karena aku tidak cinta sama kamu. Itu harus sudah clear di hatimu. Bukan. Pasti saya karena mungkin terlalu banyak pikiran. Pasti karena saya mungkin waktu itu hilap. Yang jelas bukan masalah cintaku yang dipertanyakan. Tanya dia. Dan sama juga dia kepada saya. Ketika dia ketus, ketika dia ada sikap-sikap. Saya tidak pernah kepikiran lagi di pikiran saya. Jangan-jangan dia sudah gak cinta sama aku. Tidak. Buang jauh-jauh itu. Yang selalu dalam pikiran saya adalah. Pasti dia ada masalah. Saya mau tolong dia. Kok dia jadi begini ya? Dia tidak biasanya gini. Pasti istri saya ada masalah. Saya mau tolong dia. Kupegang-peganglah kakinya, kupijit-pijit. Nah, barulah dia cerita. Itulah tadi, kucing itu. Oh, ada masalah kucing. Paham saudara? Sama Tuhan kita itu begitu. Taruh di dalam pikiran dan hati kita no curiga. Amin. Jangan ada curiga. Kalau belum ditolong sekarang, jangan curiga. Jangan-jangan Tuhan tidak ada. Jangan-jangan Tuhan tidak melihat. Tidak ada. Bagi anak Tuhan itu udah harus selesai. Jangan muncul di hati kita. Jangan. Sama kepada saya juga. Kalau saya marah kepada anak-anak muda ini, di hati mereka itu jangan ada begini. Ini bapak ini sudah payah, pindah aja yuk. Tidak ada pikiran gitu, tidak ada. Sudah tidak ada. Tuhan kita juga sama. Kalau malam ini Tuhan belum menolong, barangkali tengah malam. Kalau tengah malam tidak ditolong, barangkali subuh. Kalau subuh tidak ditolong, barangkali saat dieksekusi. Amin saudara. Dan kalaupun harus dieksekusi, Yakobus lebih indah, saya sudah jelaskan minggu lalu. Lebih indah, berharga orang yang mati di dalam Tuhan. Amin saudara. Yang jelas
Allah kita tidak pernah terlambat dan juga dia tidak terlalu cepat. Mari kita baca ayat ini saudara, bahwa dia tahu semuanya. Dia mengerti semuanya. Matius 22 ayat 18. Mari saya mengundang jemaat bersuara yang keras semuanya. Baca Matius 22 maksud saya. Matius 22 ayat yang ke-18. Inilah Tuhanmu. Ini Tuhan kita. Bukan dewa-dewi. Bukan patung-patung. Bukan pohon-pohonan. Bukan. Tetapi dia Allah yang hidup. Dia tahu semua saudara. Matius 22 ayat yang ke-18. Mari baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Saya katakan meniru teman-teman yang lain berbicara. Gusti boten sari. Mari jemaat, saya mendorong saudara taruh di hatimu. Tuhan kita itu tidak tidur. Dia tahu semuanya. Tahu detail-detail hidupmu. Ketika engkau menangis pun dalam kesendirian, orang tidak tahu, bahkan lampunya dimatikan tanpa suara lagi nangisnya. Dia tahu. Amin. Dia mengerti. Dia peduli. Lagu pertama tadi kita sudah nyanyikan. Dia mengetahui semuanya. Segala beban, segala apa yang kita pikirkan, inilah Tuhan. Yesus yang datang ke dunia jadi manusia disebutkan, dia mengetahui pikiran. Oh, saudara perhatikan baik-baik, tidak ada yang seperti ini. Bahkan pasangan hidup kita tidak tahu pikiran kita. Kadang saya harus membatasi diri saya untuk memberitahu semua yang di pikiran saya ke istri saya. Karena saya lihat kesanggupan wanita. Kalau saya sampaikan semua masalah saya, dia yang putus asa. Dia yang stres nanti. Maka dia tidak mungkin tahu semua pikiran saya. Saya batasi diri saya. Apa yang harus saya sampaikan ke istri saya? Apa yang terjadi di sinode, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di jalanan. Saya pilah-pilah, saya lihat dulu kondisinya. Sampai di rumah saya lihat hatinya lagi bagaimana. Oh ternyata di rumah juga dia bingung, sibuk ngurusi anaknya yang sulit mungkin dikasih tahu. Akhirnya saya harus menahan diri. Tapi Tuhan saya kan tahu hati saya. Saya tidak bisa ngomong ke pasangan hidup saya bisa ngomong ke dia. Amin saudara. Saya bisa bicara ke dia. Karena saya tahu kesanggupan orang-orang, saya perhatikan. Tidak bisa. Bahkan dia pun sebenarnya ingin bicara ke saya tentang masalahnya. Tempat yang paling tepat, pengaduan hidupku, tempat yang paling tepat adalah kepada dia yang tahu isi hati. Ini saudara, dia tahu. Apapun pergumulan hidup kita, bahkan apapun yang sedang direncanakan oleh orang lain yang jahat terhadap kita, pahami baik-baik bahwa Allah kita tahu. Kita tidak perlu sibuk menaruh penyadap di bajunya orang itu. Kita tidak perlu memasang CCTV di depan rumahnya supaya kita tahu rencana-rencananya dia. Kita tidak perlu buat scanner untuk mengetahui dokumen-dokumennya. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu segala rencana-rencana itu. Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Tetapi pasti ketika semua orang terlelap, di sana justru Tuhan bekerja menolong Petrus. Saudara perhatikan baik-baik. Mengejutkan sekali apa yang Tuhan kerjakan. Ini cara kerjanya dia. Ayat yang ke-20, tidak tahu mengapa ternyata dihubungkan dengan masalah Sidon. Orang-orang Sidon dari bangsa Sidon, orang-orang Tirus. Bisa jadi masalah bagi Herodes. Coba saudara perhatikan ayat 20. Kisah Rasul pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-20. Nah, menarik sekali, perlu kita pahami cara kerjanya Tuhan. Pasal yang ke-12,
ayat yang ke-20, Herodes sangat marah. Oh, kalau Tuhan sudah mau mempermainkan orang yang jahat ini, dia bisa permainkan semuanya. Dia pakai Tirus, dia pakai Sidon. Dia sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama, mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana Herodes. Dan mohon perdamaian karena negeri mereka beroleh makan dari wilayah raja. Nah, jadi terjadi ada masalah rupanya. Orang Sidon dan orang Tirus ini mendapat asupan ekonomi itu dari Herodes, dari Yudea. Nah, ternyata ada masalah. Masalah politik mengenai Tirus dan Sidon. Herodes marah sekali. Coba saudara perhatikan perasaannya Herodes ini benar-benar dipermainkan ya. Petrus bangun dia pagi-pagi udah senang-senang mau bunuh. Dapat info, Petrus lepas bos. Apa ini semua kalian, mata kalian mana semua, mana pengawal itu semua. Dibunuh saudara. Habis itu duduk santai dia, ayo kita pergi ke Kaisaria. Dia pergi ke Kaisaria, enak-enak mau liburan mungkin ya. Ke pusat pemerintahan waktu itu Romawi ya. Ke Kaisaria dia pergi sana. Dapat kabar, Tirus dan Sidon, marah lagi dia. Saudara perhatikan, marah terus kerjanya orang ini. Saudara perhatikan, tadinya sepertinya Herodes ini dapat angin segar. Minggu lalu saya sudah jelaskan, banyak orang senang. Ketika dia membunuh Yakobus, semua orang senang. Koalisi terjadi. Sekarang dia marah-marah, bolak-balik marah. Marah lagi. Akhirnya apa? Orang Tirus dan orang Sidon gak habis akal. Dia bujuk pegawainya Herodes, si Blastus namanya. Jangan bikin nanya Blastus ya. Nama anak Blastus. Blas itu gak enak loh. Tus Blas. Jangan ya. Blastus. Kerjasama dengan si Blastus, mereka bujuk-bujuk. Tus. Yang satu bilang Blas. Orang Sidon bilang Blas, orang Tirus bilang Tus. Nah, Blastus. Ayolah, tolonglah bosmu itulah. Ini. Nah. Akhirnya si Blastus ngomong sama Herodes, bos. Mereka mantap kok. Akhirnya tenang lagi hatinya. Tenang lagi. Begitu hatinya sudah tenang. Oke, sudah. Makan-makan kita. Undang si Tirus dan si Sidon itu. Oke, makan-makan. Dia pakai baju kerajaannya. Dia duduk. Dia duduk di tahtanya, dia ngomong dengan baik. Orang Tirus dan Sidon bilang apa? Hore! Ayo. Hore! Padahal supaya dapat makan. Iya. Karena mereka dapat suplai makanan dari raja. Hore! Akhirnya tambah sombong. Tambah sombong. Dari senang, marah. Senang. Apa yang terjadi? Lalu Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan. Saudara perhatikan cara membelanya Tuhan kita ini luar biasa. Belum pernah terjadi malaikat menampar-nampar orang. Loh iya loh. Saya tidak tahu kalian menemukan di ayat mana. Ada malaikat nampari orang. Luar biasa ini. Baru kali ini saya temukan. Kalau saudara ada menemukan yang lain, kasih tahu saya. Ya, Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan kita itu hidup. Amin saudara. Tuhan kita itu hidup, dia bisa membela kita dengan cara yang ajaib. Orang-orang yang sombong itu, orang-orang yang pongah itu, sepertinya mereka sedang naik daun, sepertinya mereka sedang di atas angin. Tapi jangan lupa, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Amin saudara. Roma 12 ayat 19 tolong dibacakan dengan cepat. Siapa yang selalu belajar buka Alkitab dengan cepat itu yang membacakan. Roma 12 ayat yang ke-19. Ingat baik-baik jemaat Healing Insight, saya harus jelaskan ini. Bukan bagianmu membalas-balas. Jangan. Roma 12 ayat 19 ini dia. 2 ya. Ya.
Berilah tempat pada murka Allah sebab apa itu? Ya, firman Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Amin saudara. Kalau kita membalas berarti kita mengambil haknya Tuhan. Kalau kita mengambil haknya Tuhan kita Saudara perhatikan. Orang yang dijahati tidak membalas memang kelihatan sepertinya bodoh. Sepertinya kalah. Saudara lihat. Yakobus dibunuh. Gereja Tuhan hanya berdoa. Berdoa. Petrus ditangkap, gereja Tuhan berdoa. Tidak perlu membalas. Tapi lihat ketika Tuhan membalaskan. Ini keajaiban yang luar biasa. Bayangkan. Kalau Petrus, kalau Yakobus dibunuh di hadapan orang karena Injil. Itu terhormat saudara. Saudara ingat Stefanus ketika dibunuh dilempari batu. Siapa yang berdiri menghormati Stefanus? Siapa yang berdiri? Allah Tritunggal. Yesus Kristus dia berdiri di sorga. Dia berdiri menyambut Stefanus. Terhormat dan berharga. Sepertinya kalah saudara. Ingat baik-baik. Sepertinya kalah. Tapi kita dihormati oleh Tuhan. Diagungkan oleh Tuhan. Lihat Herodes yang sombong. Sepertinya terhormat. Lagi dikumpulin bangsa-bangsa untuk mendengar pidatonya yang pongah dan sombong itu. Apa yang terjadi? Pak. Begitu ditampar malaikat. Dimakan cacing selama masih hidup. Dalam bahasa Yunaninya maksudnya gitu. Dia ditampar dimakan cacing-cacing. Itu maksudnya gini. Masih ini. Tidak tahu gimana. Begitu ditampar malaikat. Mungkin tulah maksudnya. Pak. Keluar cacing dari sini. Apa yang terjadi saudara? Dipermalu. Ini cara kerjanya Tuhan kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Iya. Saudara diperlakukan tidak adil. Yang paling bisa kita lakukan, cepat kita lakukan. Berdoa. Malah Tuhan katakan, kamu jangan membalas kejahatan. Kalau musuhmu kehausan, beri dia minum. Dengan demikian, ayat yang ke-20, kamu menumpuk bara, api di atas kepalanya. Dengan firman Allah ini saya mau mendorong seluruh sidang jemaat. Ayo, mari kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bawa semua seruan kita itu kepada Tuhan. Mungkin tetanggamu. Mungkin itu keluargamu, mungkin siapa saja yang memperlakukan kita tidak adil, jangan dibalas. Karena kalau kita membalas, maka Tuhan akan melihat kita sebagai musuh juga, sama saja. Sebab apa? Hakku katanya, haknya Tuhan pembalasan. Saya masih muda, tetapi saya melihat benarlah firman ini. Saya sedikit banyak mengalami hal-hal seperti ini. Mau difitnah orang, diam aja lah. Benar, diam aja. Kita berdoa. Nanti kelihatan orang itu kayak apa. Jangan melawan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah melawan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, jangan kita melawan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Herodes yang hebat sekalipun. Malaikat tampar segini aja loh. Nun sewu, saraf kita saja loh. Tik. Kita tidak bisa apa-apa. Kalaupun kita berhasil, kalaupun kita punya kedudukan, jangan sombong. Karena Tuhan yang menciptakan semua yang ada di bumi, termasuk manusia. Dia sangat gampang untuk menghancurkan hidup kita. Kalau dia mau. Apapun itu, siapapun itu, mungkin kita tidak merasa adil di sekolah kan. Ada anak-anak Kristen itu kadang gak adil diperlakukan di sekolah itu. Berdoa, doakan orang itu. Lihat suatu saat nanti keajaiban Tuhan. Kita akan dimuliakan, dia akan dipermalukan. Cara Tuhan bekerja.
tidak terlambat, tidak terlalu cepat. Mengejutkan, bahkan sering membuat surprise bagi kita sekalian. Saudara perhatikan cara yang terakhir yang Tuhan kerjakan dalam ayat Kisah Rasul tadi, pasal yang ke-12 ayat 24 sampai ayat 25. Oh, saya melihat bahwa Tuhan merubah segala kesulitan itu justru jadi peluang. Ini yang saya alami di jemaat yang kecil dan sederhana ini. Firman ini menjadi lebih hidup ketika saya baca dan saya merenungkan pelayanan kita hari-hari ini. Justru kesulitan dibuat oleh Tuhan jadi peluang. Ayat 24, Kisah Rasul 12 tadi, ayat 24. Dan ayat yang ke-25, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Amin saudara. Oh luar biasa. Ada banyak berita di media sana sampai hari ini. Gampang kita temukan tentang keadaan karena COVID ini. Banyak kerugian, banyak masalah yang ditimbulkan. Tapi banyak yang tidak diekspos. Tentang apa? Banyak juga orang mengalami keberhasilan, sukses jual masker. Sukses jual empon-empon. Loh, benar saudara. Sukses bisnis kuliner. Bahkan di jemaat kita ada yang melakukan itu. Saya sudah pesan yang dimasaknya. Enak sekali saudara. Ya, di jemaat kita ada 2-3 orang loh. Ya. Ada yang lewat online, saya pesan. Wah, enak. Sukses. Di tengah kesulitan ini ada juga jemaat kita justru di tengah kesulitan buka toko yang baru. Ada banyak yang kita tidak mau hitung sebenarnya. Saya kalau didengarkan orang rekaman ini lalu lihat kondisi kita, emang ada apa sih Bapak itu sih kok ngomong-ngomong pada masa pandemi ini pelayanannya gitu-gitu aja kok. Bagi kamu itu gitu-gitu aja, bagi saya itu luar biasa. Di tengah-tengah kesulitan ini kita bisa justru berkembang dan berkembang. Ternyata ada banyak peluang-peluang yang disediakan oleh Tuhan walaupun dalam keadaan kesulitan. Lihat Yesus dalam sebuah kesulitan. Inilah yang dilihat oleh jemaat mula-mula. Ayat 24 langsung dibuka dengan kata maka. Maka. Dalam bahasa Yunaninya bisa dimaknai juga tetapi. Tetapi firman Allah makin tersebar. Maka firman Allah makin tersebar. Ada apa di atasnya? Oleh karena tindakan Petrus, karena tindakan Herodes, oleh karena Herodes dimatikan, oleh karena Yakobus dibunuh, maka tetapi firman Allah tersebar. Saudara perhatikan, luar biasa. Kesulitan yang sedang dihadapi gereja mula-mula ternyata jadi peluang. Ternyata menjadi satu kesempatan. Gereja Tuhan diintimidasi, maka hari ini mereka bersukacita, euforia, bersyukur. Begitu Herodes rupanya ditampar malaikat di depan publik, walaupun belum ada CCTV, Antv, Indosiar waktu itu, tapi di depan publik orang banyak dia berpidato, pak ditampar malaikat langsung cacing memakani dia. Ternyata itu jadi satu kesempatan untuk Injil tersebar. Orang-orang bilang, bah ternyata Kristen itu hebat. Wah luar biasa, ternyata firman Allah itu benar. Nah, saya rindu supaya kita bisa selalu ngomong gitu dalam hari-hari kita. Saya berdoa sungguh-sungguh Tuhan, berikan kami pengalaman, berikan jemaat itu pengalaman. Karena ternyata kesulitan-kesulitan yang kami hadapi ini membuat kami menjadi menemukan peluang-peluang. Amin saudara. Maka kalau ada kesulitan lihat Yesus. Temukan Yesus. Jangan selalu hanya terbelenggu dan tenggelam di dalam kesulitan. Ayo temukan peluang-peluang. Saudara-saudara yang berusaha, yang berbisnis, temukan peluang.
Baru-baru ini saya mengadakan rapat majelis, kita bersyukur, berterima kasih. Orang-orang sedang di PHK, majelis kita dapat kerjaan. Apa kita tidak syukuri itu? Apa harus jatuh dari langit sana berlian 50 kilo, 500 karat baru kita terima kasih Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami menghitung berkat-berkat-Mu dari yang kecil-kecil. Kalau saudara nggak mensyukuri berkat yang kecil-kecil menurut kita, bagaimana kita bisa merasakan yang hebat-hebat? Syukuri dong kalau kita masih sehat. Amin. Syukuri dong kalau kita masih bisa beribadah. Akan ada banyak peluang-peluang yang bisa kita lihat. Dalam pelayanan kita maupun di dalam nikah kita, rumah tangga kita, kita lihat peluang-peluang yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan dia bisa merubah kejahatan yang dilakukan oleh Herodes. Tiba-tiba berubah. Waktu itu dia naik daun ya. Kekristenan bakal kita habisin. Dia berpidato luar biasa. Tiba-tiba plak terbalik. Firman Allah malah luar biasa. Intimidasi justru menjadi kemenangan. 2018 bom di Surabaya. Saudara perhatikan baik-baik. Semua gereja Tuhan termasuk jemaat Tuhan kan terintimidasi ya. Tidak kebaktian, pendeta-pendeta agak tidak berani, hati-hati untuk membuka ibadah. Saya yang paling terintimidasi karena ada khusus kepada saya itu ada SMS. Ya. Saya selesai berkhotbah di Jemur Sari waktu itu. Pada saat saya berkhotbah bom itu meledak. Begitu selesai khotbah saya cek handphone saya. Ternyata di SMS diintimidasi. Saya akan datang begini-begini. Saya cek Facebooknya, minta ampun. Dia pegang apa? Dia pegang senjata dan sebagainya. Waduh, dia dapat nomor dari mana? Tapi begitu selesai kejadian itu, menjadi sukacita. Senang, memiliki pengalaman diintimidasi. Tapi ternyata mereka semua ditangkapi sama polisi. Dan itu menjadi sukacita. Kemenangan yang dialami oleh gereja mula-mula menjadi doa dan harapan saya. Itu juga menjadi kemenangan bagi kita sekalian. Amin saudara? Ya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir, lagu yang saya sebutkan di awal tadi. Dia terlambat juga tidak terlalu cepat. Pertolongannya ajaib bagi kita. Puji Tuhan. Gereja ditekan, diintimidasi, malah sukacita. Ayat yang ke-25, Petrus ditangkap, Yakobus dibunuh, tetapi malah Matius, malah Markus Yohanes dipilih menggantikan. Ya. Sambil musik dimainkan sayu-sayu. Saya bacakan ayat 25 untuk saudara. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Patah tumbuh, hilang berganti. Mati satu, tumbuh seribu. Gereja Tuhan ditekan, hamba-hamba Tuhan ada yang dibunuh, tapi lihat, muncul anak muda, Yohanes Markus. Muncul. Tadi saudara sadari atau tidak sadari, yang bersaksi tadi di sini itu loh, anak muda Rain. Di tengah-tengah kesulitan semacam ini bayangkan, baru kali ini ada hamba Tuhan mau jadi full timer membantu pelayanan kita. Dulu sempat, tapi ternyata yang dipikirkan lain. Baru ketahuan dari orang lain, ternyata dia mau membantu pelayanan kita. Karena dilihatnya saya kalau ngajar itu bawa tas yang mewah. Lalu dalam hatinya apa? Aku bisa sejahtera kalau ikut Bapak ini. Dia jalani, akhirnya apa? Tidur pun dia tidak bisa saya lihat di rumah. Susah terus hidupnya. Saya suruh menginjil, susah terus hidupnya. Karena sudah hatinya udah gak di situ. Saudara perhatikan baik-baik.
dalam rapat majelis waktu yang lalu. Saya dorong majelis kita. Saya kasih tahu dalam rapat ini. Kita tidak boleh berhenti karena kesulitan. Pekerjaan Tuhan harus tetap terjadi. Kalau pekerjaan Tuhan berjalan, kalau semuanya lagi baik-baik saja, itu bukan pekerjaan Tuhan. Orang di luar sana juga bisa membuat itu. Percaya enggak kalau Tuhan kita itu hidup? Ayo kita jalan. Saya mau berdoa, majelis kita bilang, saya yang mau berdoa dulu Pak. Saya bersuka cita. Rain akan menjadi full timer yang membantu pelayanan kita. Pastori mulai sejak kemarin, kita sudah mulai renovasi. Kita akan buat ruangan depan itu akan jadi kantor. Kita akan kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dari mana biayanya Pak? Sudah Tuhan kasih. Kita akan bikin kantor di sana dia akan berkantor untuk melayani sidang jemaat. Untuk membuat administrasi yang bagus. Untuk memikirkan pekerjaan pelayanan kaum muda bisa meningkat bertumbuh. Untuk memikirkan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan sidang jemaat. Mengembangkan pelayanan kita. Kita tidak bisa berhenti karena kesulitan. Kalau Tuhan taruh di dalam hati kita. Jemaat mendoakan. Bapak Ibu Gembala bersama majelis memikirkan. Apa-apa yang bisa kita pikirkan untuk pelayanan kita ke depan. Amin saudara. Jadi kita bukan hanya biasa-biasa. Kita nggak boleh puas dengan seperti ini. Kita harus terus bertumbuh. Kita harus terus berkembang. Melebar kemana-mana Tuhan tempatkan Healing Insight menjadi berkah. Tuhan tak pernah terlambat. Dan tak pernah terlalu cepat. Oh amin. Selalu tepat waktu, ya Tuhan. Dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan, Tuhan tak pernah terlambat. Yes you are, Engkau Tuhan. Tak pernah terlalu cepat. Amin. Tuhan selalu tepat waktu, ya Tuhan. Dan tak pernah Dia ingkar janji, ya Tuhan. Sungguh-sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada. Selami aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu. Katakan jemaat imanmu kepada Tuhan. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari jemaat, syair-syair ini diambil dari Alkitab. Tuhan tak pernah terlambat. Tuhan tak pernah terlambat. Oh. Hati kami memuji-Mu Tuhan. tak pernah. Hati kami bersyukur, cara-Mu bekerja membuat kami terpesona. Tuhan Selalu tepat waktu dan tak pernah Dia. Saya rindu sekali lagi. Oma-oma sudah mulai tahu lagu ini. Tuhan tak pernah terlambat. Oh. Engkau tak pernah terlalu cepat. Tepat waktunya. Tuhan Selalu tepat waktu. Dan tak pernah ingkar janji. Kuasa-Mu Tuhan.
terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu. Kami mau andalkan-Mu, kami tidak curiga. Kami percaya. Ya terbesar-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang katakan ku aman dalam-Mu. Kuasa-Mu, mari berdiri, kita berikan sembah syukur-Mu kepada Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Ya ajaib-Mu kami akui batas. Kasih-Mu tak terselami. Mari ibu-ibu janda, mbak-mbak bersandar kepada Dia, kepada Tuhan. Yesus, percaya-Mu tiada batas. Anak-anak mudanya Tuhan, ibu-ibu yang sendiri, seluruh sidang jemaat, pernikahan-Mu, percayakan kepada Tuhan. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam. Angkat tangan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami percaya kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Ajaib-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu. Jiwa kami tenang bersandar, bersandar padamu Tuhan. Ya Yesus, bersandar-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam bagimu Tuhan. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Katakan dengan tegas, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Anak-anak kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami percaya jemaat yang di rumah, andalkan Tuhan-Mu, Dia hidup, Dia hidup. Haleluya. Sembahlah Tuhan, sembah Dia, Engkau layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, Tuhan telah memberkati kita lewat firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami bersyukur kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami untuk memberi. Kami masih terus belajar untuk memberi Bapa. Segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Serahkan tangan-Mu, inilah doa kami Bapa. Biarlah berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Petugas persembahan dipersilakan. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Sekali lagi, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Setiap sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah Dia bukan, Allah Dia bukan, Allah Dia bukan tinggi. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini, setelah ibadah ini nanti ada sekolah minggu secara live. Dan nanti juga Bapak Gembala mendoakan anak-anak, minggu ini akan ujian ya, PTS, iya benar ya? Ya, jadi supaya anak-anak juga mengatur waktunya, kami orang tua akan mendoakan, tapi anak-anak mengatur waktunya ya. Belajar mengatur waktunya, jangan terlalu banyak bermain game ya. Jadi belajar mengatur waktunya, karena tugas kami hanya berdoa, tugas kalian belajar ya. Anak-anak ini terus pesan untuk semua anak-anak kami. Kemudian hari Selasa kita ada ibadah doa di tempat ini, kita akan mulai jam 6. Tadi kita sudah coba di IG tapi kayaknya nggak stabil ya. Kita akan coba di mana yang bagus, bisa mungkin di IG, di Zoom atau di Google Meet sebenarnya, tapi kita beberapa orang tidak familiar jadi belum bisa dilakukan seperti yang diharapkan. Dan hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 8 dan nanti setelah ibadah Minggu jam 8 jam 10 akan ada ibadah sekolah Minggu. Itu saja pengumuman kita dan kami juga tetap memberikan kesempatan kepada seluruh sidang jemaat yang tidak bisa beribadah secara live bersama kami di tempat ini, yang rindu memberi persembahan, silahkan menghubungi saudara kita bendahara, saudara Elpri. Persembahan apapun itu bentuknya, silahkan menghubungi Elpri. Itu saja pengumuman kami, Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita akan memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib-ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Untuk hamba Tuhan Ren yang sudah bersaksi di hadapan Tuhan,
yang memberikan hidupnya di masa muda ini untuk melayani Tuhan, mempersembahkan hidupnya berbeda dengan anak-anak muda yang lain. Sekarang hidupnya tergantung kepada Tuhan, dan Healing Insight menjadi tempat dia akan melayani semua pelajaran yang sudah dipelajari, karunia yang Tuhan berikan, akan dipersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan lewat Healing Insight. Maka kami doakan untuk anak muda ini, diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, sehingga apa yang dikerjakan semuanya hanyalah untuk Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan, kesehatan, segala kerinduan cita-citanya untuk menjadi hamba Tuhan, terjadilah oleh karena kehendak-Mu. Sejak dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka sejak saat itu juga Allah yang hidup menjadi penanggung jawab atas hidupnya. Tuhan, kami doakan untuk anak-anak kami yang akan ujian pada minggu-minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan. Berikan mereka hikmat untuk bisa belajar dengan baik. Berikan mereka kemampuan untuk beralih dari handphone mereka itu. Untuk belajar dan belajar terus Tuhan. Untuk mereka bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan nilai Tuhan, tetapi bagaimana mereka bertanggung jawab menjadi seorang anak yang belajar dan belajar. Terima kasih Bapa, kami doakan juga untuk ibu-ibu janda, untuk yang sendiri, yang lanjut usia. Tuhan, mereka dicatat di dalam Alkitab sebagai milik-Mu, sebagai penanggung jawab atas hidup mereka. Maka kami doakan untuk mereka semuanya, Tuhan sumber kekuatan. Ajari mereka untuk terus bersandar kepada Tuhan di masa kesendirian mereka dan masa tua mereka. Terima kasih ya Allah yang hidup. Bagi kami yang bekerja, bagi kami yang berusaha, Tuhan tambah-tambahkan keuntungan dan keberhasilan apapun yang kami kerjakan. Kami percaya kepada firman-Mu, buat jemaat-Mu terkejut dan selalu bersuka cita. Sungguh beruntung menjadi orang Kristen, karena dalam keadaan apapun Engkau ada menyertai mereka. Kesulitan-kesulitan yang kami hadapi semua sidang jemaat Tuhan, berilah kami jalan keluar, beri kemenangan bagi jemaat-Mu yang sedang menjalani pergumulan oleh karena kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan untuk panti di tempat ini yang terus memberikan Tuhan berbicara di sini. Engkau memberkati Tuhan dalam keadaan sulit apapun. Kami percayakan panti ini ke dalam tangan-Mu. Panti ini milik-Mu Tuhan. Itu sebabnya mulai dari yayasan, Ibu Selvi yang terus bekerja keras untuk membuat panti ini terus melayani Tuhan. Diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Untuk semua pengasuh-pengasuh juga di sini kami doakan. Oh, terima kasih mereka cinta Tuhan. Mereka sudah duduk datang beribadah ya Allah. Berikan keajaiban-keajaiban-Mu. Oh, mereka mempersembahkan hidupnya, maka Engkau yang memberkati dan menyertai. Pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda ini yang Tuhan berikan Tuhan sebagai keajaiban dalam hidup kami. Maka kami doakan anak-anak muda ini semangat terus meningkatkan talenta dan karunia-Nya untuk melayani Tuhan. Dan mereka juga tidak sia-sia melakukan semua ini untuk Tuhan. Terima kasih, kami doakan untuk perkembangan gereja kami, khususnya untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Pakai kami Tuhan, supaya tempat ini pada tahun mendatang ketika ibadah sudah bisa dilakukan, tempat ini akan penuh sesak, sehingga seizin Tuhan kami menjangkau jiwa-jiwa, khususnya yang ada di Sedati, di Juanda ini. Pakai hidup kami sekali lagi Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah, maka jemaat terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang mengerti isi hati kami dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dialah yang memberkati engkau sekalian hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan keluargamu, bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita responi Bapak, terima kasih. Bapa,
memberkati kita.